silaturahmi dan juga menyampaikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan kami di DPR bersama dengan pemerintah menyangkut komisi kami di Komisi 8. Pertama-tama saya sampaikan, periode pertama tahun ini adalah dari segi regulasi, salah satu regulasi yang dapat kami selesaikan, kebetulan kami juga ada di Badan Legislasi dan juga di Komisi 8 yang ikut panja. Tahun kemarin 2025 sudah ditetapkan salah satu regulasi perundang-undangan sehingga Kementerian Agama yang dulu membawahi daripada haji, nah sekarang tahun ini menjadi Kementerian Haji atau ke Menhaj. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah tentu agar pelayanan haji itu lebih bagus dan maksimal. Ini untuk kuota haji itu berapa kali kita rapatkan. Kemudian juga lama tunggu dengan undang-undang tersebut akhirnya disepakati yang dulu kita 29 sampai 30 tahun Bali diuntungkan menjadi 26 tahun. Nah, kemudian hal-hal yang lain ya tentu kami juga sering melakukan rapat bagaimana beberapa usulan dari teman-teman muslim di seluruh Bali, tidak saja dari Buleleng, beberapa kali kami pertemuan menginginkan agar di Bali itu ada asrama haji. Nah, dan itu beberapa periode sudah diusulkan dari teman-teman yang dulu sebelumnya ada Pak Alif Kalakan. Nah, sekarang baru saya di Komisi 8 kan seperti itu. Nah, akhirnya ya ini kita memberikan penghargaan terhadap saudara-saudara kita, terutama dari perantauan Bugis yang tinggal di Bali, yaitu menyumbangkan menghibahkan tanahnya sebanyak 30 are di Denpasar, tepatnya di Pemogan. Dan itu tanah mahal itu karena dekat bandara dan sebagainya, dan itu akan dipergunakan untuk asrama haji. Dan itu juga kita rapat bahas kemarin bersama dengan Menteri Haji maupun dari Pak Wakil Menteri juga, dan ini kita dorong tahun ini biar bisa dibangun sehingga nantinya bisa diselesaikan. Nah, kemudian belum juga masalah-masalah teknis lainnya, masalah penginapan, kemudian masalah kualitas pengawasan haji maupun hal-hal yang lain, dan beberapa kali kita rapatkan. Nah, kemudian tahun ini juga saya kemudian ada di panja juga di Balik itu tentang BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Itu ada sekitar 75 triliun anggaran umat di seluruh Indonesia yang dikelola oleh BPKH. Nah, dan itu sekarang lagi proses pembahasan perubahan undang-undang. Pertama adalah tentu ingin meningkatkan juga kelembagaan BPKH itu. Nah, nanti tentu akan di bawah presiden kan seperti itu, dan juga kita melakukan koreksi terhadap investasi yang nanti dilakukan. Itu betul-betul pada intinya itu adalah tentu tidak terlepas daripada syariah yang sudah ditetapkan. Kemudian tentu biar uang umat itu aman kan begitu. Nah, aman karena bagaimanapun itu kan dana yang cukup besar, sehingga harus diperlukan investasi yang benar dan tentu kembali kepada sesuai dengan syariat kan seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya juga pada intinya itu harus meningkatkan daripada kualitas pelayanan haji itu sendiri, dan juga yang terpenting itu adalah agar biaya haji itu lebih murah kan begitu. Tahun ini memang mengalami lebih murah kan seperti itu. Nah, tentu kalau nanti investasinya itu benar, tentu kita harapkan lebih murah lagi kan begitu, karena itu yang diinginkan oleh pemerintah bersama kita di Komisi 8 kan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang lain, nah tentu menyangkut program-program dari Kementerian Agama, kami juga kan beberapa kali juga menyangkut daripada kan ada Dirjen Agama Islam, terutama di Pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam
bagaimana juga terhadap program-program itu, apalagi guru-guru madrasah sanawiyah yang selama ini begitu honornya kecil sekali, dan itu kemarin kan hampir demo seluruh Indonesia, dan itu kita terima, dan kita sudah sepakat bahwa Komisi 8 bersama dengan pemerintah sudah sepakat bahwa itu akan dinaikkan statusnya nanti. Kalau urusan politik udah selesai. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita dorong atau mencarikan penganggaran biar guru-guru madrasah sanawiyah itu nanti diangkat menjadi PTT ataupun sejenisnya, kan seperti itu. Nah, itu beberapa hal. Nah, sebenarnya banyak juga, ada juga program-program yang ketika kami turun, kami dulu bingung juga, kan ada beberapa dana kemaslahatan dari BPKH. Kemudian ada juga program-program untuk musola, masjid dan sebagainya. Kemudian ada juga program-program yang untuk bantuan kepada muslim tapi yang desil 1 sampai 4 kan begitu. Maksudnya yang selama ini tidak mampu kan begitu. Nah, begitu pun juga kami juga membawa beberapa beasiswa kepada anak-anak siswa dari SD atau madrasah sanawiyah itu, dan cukup besar. Selama ini kan bingung juga kami menyalurkan kan begitu, sehingga perlu koordinasi juga, terutama kalau memang PIP itu yang dari sumbernya dari Kementerian Agama itu bisa disalurkan dengan baik di Bali kan begitu, khususnya Buleleng kan seperti itu. Ada juga beberapa program-program yang lainnya, mungkin ketika kita Idul Adha kan begitu. Kemarin memang kami koordinasi. Nah, saya kira ini pertemuan seperti ini kita bisa berkoordinasi nanti lebih mudah dengan MUI maupun nanti dengan beberapa tokoh-tokoh muslim, sehingga kemana mesti harus, kalau ada bantuan Idul Adha seperti sapi dan kambing, beberapa kambing seperti itu. Nah, memang tahun kemarin waktu Idul Adha itu kami berkoordinasi langsung melihat ke lapangan saja. Tapi kalau dengan begini sehingga kan nanti jelas kemana kami harus dibawa kan seperti itu. Sehingga betul, sehingga kami kemarin bawa ke Jembrane, kebetulan yang kenal-kenal aja kan begitu. Nah, ya, sehingga kalau sekarang ini kan lebih gampang nanti. Ada mungkin sapi sekitar 2 ekor, 3 ekor, nanti silakan nanti di mana dibawa akan ada berapa kambing kan begitu. Itu salah satu contoh saja. Mudah-mudahan tahun ini nanti Idul Adha dapat, biasanya dapat lagi juga kan begitu. Dan juga ada juga dari Badan Zakat juga. Selama ini kan banyak juga bantuan-bantuan dari Badan Zakat itu seperti rehab rumah dan sebagainya. Yang lain itu ada juga program-program yang tentu bisa kami salurkan, sehingga betul-betul kami bisa maksimal kami di Komisi 8 kan Bu. Termasuk juga kami juga dari Pak Ahmad kemarin waktu di mana di Islamic Center ya, beliau itu kan ada rencana pembangunan gedung kantor bersama. Itu mudah-mudahan nanti bisa kami wujudkan dan nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian Agama. Kemudian nanti kita minta detailnya, mudah-mudahan nanti itu bisa kami salurkan paling sedikit nanti ketika kami berbicara dengan Pak Sekjen maupun Pak Dirjen Agama maupun Pak Menteri langsung, bisa nanti kita program. Karena selama ini walaupun saya bukan muslim, tapi saya cukup vokal di Komisi 8. Karena bagaimanapun, karena pengalaman juga mungkin kalau sudah lama menjadi anggota legislatif, sehingga teknis penganggaran, teknis program dan sebagainya itu bisa kami pahami. Tidak mencampur urusan bagaimana orang itu bersembahyang agama, tapi kalau urusan teknis bagaimana pelaksanaan haji lebih bagus, itu baik dari segi pesawatnya, kemudian catering, itu kan harus kita kontrol bersama. Dan juga untuk kepentingan seluruh Indonesia dan khususnya di Bali itu sendiri. Sehingga dalam kesempatan ini ya, kadang-kadang saya sering dipanggil di Komisi 8 itu Haji Ketut kan begitu. Dan satu-satunya orang Hindu yang ada di sana, ada sama Pak Martindas, itu orang Kristen. Satu-satunya ada di Komisi 8 kan begitu. Sehingga jujur saja lebih banyak program kepada teman-teman muslim dibanding dengan teman-teman di Hindu. Nah,
banyak sekali. Kadang-kadang kan saya juga ya akhirnya ya sudahlah kita atur dengan baik aja kan begitu. Karena kan anggaran di Dirjen Islam itu lebih tinggi dibanding dengan dirjen-dirjen yang lain kan. Walaupun sekarang terjadi efisiensi, tapi kalau di Kementerian Agama itu tidak terlalu banyak dikurangi. Termasuk juga kemarin dana BOS buat madrasah itu hampir dihilangkan. Nah, sehingga kami waktu itu protes bersama Pak Wakil Ketua, kebetulan dia dari partai pemerintah, dari Gerindra, kita dorong kalau ini nanti teriak semua, nanti beberapa sekolah-sekolah madrasahnya itu disetujui oleh Menteri Keuangan. Karena bagaimanapun kalau mekanisme penganggaran di DPR RI itu apapun bentuk program, apapun bentuk anggaran itu harus mendapat persetujuan dari Komisi 8. Nah, sehingga ketika dapat persetujuan baru bisa dibuat penganggaran dan program seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini ya tentu kami bersilaturahmi sekaligus buka bersama, dan dalam kesempatan ini ya tentu kami ingin yang berbuat yang terbaik kan begitu. Karena walaupun sebenarnya kalau saya ini spek ilmunya itu adalah insinyur pertanian ya, tapi tak ngerti juga. Dulu di provinsi itu ditaruh di bidang komisi di bidang pendidikan, sehingga dulu waktu kita banyak bantu sekolah-sekolah di situ. Kemudian periode pertama saya taruh di komisi 9. Nah, urusannya masalah rumah sakit. Nah, tapi syukur waktu itu saya ada di sana waktu COVID, sehingga begitu banyak kita bawa program-program ke Bali penanganan COVID, termasuk BLK komunitas. Saya kira teman-teman Muslim juga waktu itu kan pasti dapat BLK komunitas. Nah, sama di madrasah itu saya di Buleleng periode pertama itu sekitar hampir 30-an unit saya bawa. Lumayan itu, tapi sekarang ada bantuan gedung, ada komputer sesuai dengan bidang yang diinginkan oleh masing-masing. Itu sekarang kami di Komisi 8 ingin semaksimal mungkin biar bisa berbuat di Komisi 8. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita di komisi itu tidak dalam waktu pun 5 tahun, tapi saya nggak ngerti juga kemarin di Indonesia 5 tahun. Nah, yang menjadi kadang-kadang kan agak bingung juga ketika kita membuat program dan sebagainya. Contoh sekarang kan di teman-teman Muslim, ketika kita sudah membuat program nanti tiba-tiba dipindah ke komisi lain kan begitu. Nah, akhirnya berantakan juga jadinya kan begitu ya. Nah, tapi tetap kami juga karena mungkin pengalaman juga cukup lama menjadi kalau sekarang kan periode ke-6 berarti sampai di kabupaten ya, hampir 30 tahun kan, 25 tahun lebih kan. Nah, sehingga kami sering menukar program-program di komisi teman-teman provinsi. Contoh kami sekarang dapat beasiswa untuk teman-teman yang bukan dari sumbernya pendanaan dari Kementerian Agama, yaitu dari Dinas Pendidikan. Nah, sehingga kami prioritaskan 4 kecamatan di barat. Nah, itu dulu itu semua anak SD, SMP, sebagian mungkin SMA itu biar dapat di luar anak-anak yang ASN. Nah, itu kita carikan. Nah, itu mulai jalur khusus kan seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh sekarang lagi bebas di media sosial, sehingga kami ini yang berbuat. Nah, dan saya adalah tahulah gimana tahu Pak Rahmat dari dulu saya kan orangnya idealis kan begitu. Dan dalam kesempatan ini puasanya lagi sedikit saja ya. Saya ucapkan selamat beribadah puasa. Semoga tidak ada bolong-bolongnya kan begitu. Ya. Dan saya pun sering puasa jadinya kan begitu. Kalau di Jakarta itu atau kunjungan kerja kemana itu kalau teman puasa saya pasti puasa kan begitu ya. Sehingga jadi biasa sekarang kan begitu ya. Sehingga sekarang aja saya makan sekali aja tadi. Sekarang ikut buka puasa bukber sekarang kan begitu. Saya kira itu saja ya. Terima kasih.